people not gesturing with all five fingers. It's a way for people to draw, attention. I don't know what the guy's cause is. Nothing to do about that. But I want this country to have protection. We want security in our country. I want security. If it's Mr. President, just wait, if it's unfair to the country. Feel aircraft that the ultimate goal will be these talks and the future talks and the Peringatan kepada semua penonton diharapkan untuk mendengarkan dengan baik. Yang ngantuk ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah leadership ingin mempresentasikan materi mengenai sisi gelap kepemimpinan dengan dosen pengampu kami, Ibu Dr. Nova Mardiana, SE, MM. Dan anggota kelompok kami, yang pertama ada Nati Ilmi, yang kedua Muammar Aflah, yang ketiga Rani Yuliandri, yang keempat Fadilah Anas Sabirin, dan terakhir Muhammad Haris Yugo. You did say 10 o'clock, right? Yeah. Do you know what this is about? I just said staff meeting on the memo. It's funny how he gets all over my ass if I'm a minute late, but then he makes us wait 15. You were 2 minutes late, Nick. Morning. And I didn't think I had to punch a clock with you. You don't? Sorry. That's all right. I'll just attribute this to your drinking problem. Yeah, I don't have... Nick, please. We're in the middle of the meeting. Sorry. Morning, everyone. So, I have finally decided who I want to be our new senior vice president of sales. He's right here in this room. It's me. What do you think? I've decided to absorb the responsibilities of the senior VP position into my own. I've realized that if you want to get something done right, you've got to do it yourself. So I'm going to be breaking through the wall of the office that would have been the senior VP's and make one huge, enormous office. However, I will only be taking 85% of the additional salary I'm entitled to, and that is self-sacrifice people. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami kepemimpinan yang buruk. Yang kedua, menjelaskan ketidakmampuan manajerial. Ketiga, menjelaskan pergelinciran manajemen. Keempat, mendeskripsikan 6 penyebab kemunduran manajemen. Dan yang kelima, menguraikan ciri-ciri kepribadian sisi gelap. Kepemimpinan yang buruk, bad leadership. Kepemimpinan yang buruk diasosiasikan dengan individu yang efektif dalam membangun tim dan mendapatkan hasil melalui orang lain, tetapi mendapatkan hasil yang ditentang secara moral atau etis. Salah satu cara meningkatkan efektivitas kepemimpinan seseorang adalah dengan melihat kemampuan seseorang dalam membangun tim, memberi pengaruh positif, sehingga mendapatkan hasil melalui orang lain. Ketidakmampuan manajerial, managerial incompetence. Ketidakmampuan manajerial adalah ketidakmampuan seseorang untuk membangun tim atau mendapatkan hasil melalui orang lain. Ketidakmampuan manajerial lebih sering dihubungkan dengan individu yang tidak mampu membentuk suatu tim yang kompeten dan mencapai hasil dari tim tersebut. Karena itulah, sulit untuk mengumpulkan pengikut yang loyal dan mengejar tujuan dari pengikut tersebut. Selanjutnya, jenis atau tipe dari manajer. Yang pertama ada results only manager, adalah seseorang yang pandai mencapai hasil, tetapi cenderung memperlakukan pengikut dengan sangat buruk sehingga hasil cenderung berumur pendek. Yang kedua ada cheerleaders, adalah orang-orang dalam posisi otoritas yang berpusat pada orang dan ingin bergaul dengan semua orang. Yang terakhir ada in-name only managers, seseorang mungkin tidak sepenuhnya gagal dalam membangun tim dan mendapatkan hasil, tetapi mereka bisa jauh lebih baik dalam keduanya. Manajer yang kompeten adalah mereka yang mampu membentuk tim dan mendapatkan hasil dari tim tersebut. Selanjutnya, penurunan manajerial. Penelitian manajerial menjelaskan alasan umum mengapa orang-orang di posisi otoritas mengalami kesulitan membangun tim atau mendapatkan hasil melalui orang lain. Kepemimpinan yang buruk biasa dikaitkan dengan individu yang memiliki kemampuan membangun tim yang baik, tetapi sulit untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Manajer dengan orientasi hasil biasanya mencapai hasil yang bagus, tetapi di waktu yang sama, mereka tidak mampu mengendalikan bawahannya dan mengendalikan anak buahnya. Pemandu sorak adalah tipe yang selalu sibuk dan sangat mementingkan keadaan anak buahnya, tetapi tidak mencapai hasil apapun.
Kemudian, akar penyebab ketidakmampuan manajerial dan penggelinciran. Kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis dan ketidakmampuan untuk membangun tim atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi akan membuat seorang pemimpin mengalami kegagalan. Faktor pemimpin, pengikut, dan situasional semuanya berperan dalam penyimpangan manajerial. Kita dapat mengurangi penggelinciran manajerial dengan memahami 6 akar penyebab. Menilai sejauh mana mereka mempengaruhi kemampuan kita dalam membangun tim serta mendapatkan hasil melalui orang lain, dan kemudian mengadopsi beberapa saran yang ditemukan di bagian ini untuk meminimalkan efek yang diterima. Meskipun faktor situasional dan pengikut terkadang dapat memainkan peran kunci, faktor pemimpin jauh lebih mungkin menyebabkan ketidakmampuan manajerial dan penggelinciran. Berikut ini merupakan tabel akar permasalahan kepemimpinan. Tabel ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tipe kepemimpinan, faktor penggelinciran, dan akar penyebab. Yang pertama itu pemimpin yang buruk. Faktor penggelincirannya itu gagal memenuhi tujuan bisnis, akar penyebabnya itu faktor situasi dan para pengikut. Yang kedua, manajer yang cakap. Faktor penggelincirannya itu ketidakmampuan membentuk dan memimpin tim, akar penyebabnya kurangnya kecocokan secara organisasi. Manajer yang mementingkan hasil, ketidakmampuan membina hubungan, kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri dan situasi. Yang keempat yaitu pemandu sorak. Faktornya itu ketidakmampuan beradaptasi, akar penyebabnya kurang cerdas, tidak memiliki keahlian teknis, atau tata cara membentuk tim. Manajer yang hanya memajang nama. Faktornya yaitu kurangnya pengetahuan yang disiapkan untuk promosi. Akar penyebabnya, para pengikut yang buruk, sifat kepribadian yang buruk. Faktor situasional dan pengikut dalam penggelinciran manajerial. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk dipandang sebagai manajer yang kompeten. Yang pertama, ancaman kompetitif, globalisasi, teknologi, mengubah pelanggan preferensi pemasok, dapat diandalkan, peraturan pemerintah baru, cakupan media, bencana alat, dan perang. Merger, akuisisi, diinvestasi, kebangkrutan, strategi baru, menata ulang, dan insiden kekerasan tempat kerja atau bencana lingkungan. Bos baru, rekan kerja, bawahan langsung, karyawan yang tidak terlibat atau tidak puas, kelompok pekerja yang mengganggu, dan pemogokan atau pergantian disfungsional, pekerjaan, tanggung jawab, atau proyek baru. Mencari tahu bagaimana membangun tim dan menyelesaikan sesuatu meskipun berpotensi mengganggu faktor situasional dan pengikut adalah bagian dari peran kepemimpinan. Tetapi, kadang-kadang faktor eksternal ini bisa sangat berlebihan sehingga mungkin hanya sedikit yang dapat dilakukan seseorang untuk membangun tim atau mendapatkan hasil. Manajer yang kompeten mengambil waktu untuk merenungkan situasi, menentukan apa yang perlu mereka lakukan secara berbeda, dan kemudian memastikan bahwa keputusan dijalankan. I'm sorry, what? My grandmother. I told you that I needed to see her because she was very, very sick. You said if I left early, I'd get fired. And she died before I made it to the hospital. I'm sorry. Thank you. I had no idea that you called your grandmother. Sorry you didn't get to say bye-bye to Cam Cam. I really But I needed you to stay here and work late because you were an invaluable member of this operation, and I need you in the position that you're currently in. Well, tough shit, okay? I've been in that position for 8 years now. Why would I stay here after being treated like this? Well, because I'd make sure that nobody in the industry would ever hire you again. Bullshit. No, because they're going to want my letter of recommendation, right? So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk. You can't do that. That's not true. Let me tell you something. You stupid little runt. I own you. Kurangnya kesesuaian organisasi, orang asing di negeri asing. Budaya organisasi bukanlah salah satu dari faktor situasional yang meresap. Itu yang membuat manajer gagal. Tetapi, seseorang cocok dengan budaya organisasi dapat menyebabkan dia dianggap tidak kompeten.
Kesesuaian organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kesepakatan antara pribadi dan organisasi nilai dan keyakinan. Jika seseorang tidak berbagi nilai atau keyakinan mayoritas anggota, maka kemungkinan besar orang ini akan menjadi kurang cocok dengan organisasi. Banyak sekali orang yang tidak cocok dengan budaya organisasi menggunakan tingkat pengaruh yang semakin berkurang, yang mana itu mengganggu kemampuan mereka untuk membangun tim dan mendapatkan hasil. Lebih banyak petunjuk untuk yang tidak tahu, kurang pemahaman situasional, dan kesadaran diri. Manajer yang kompeten harus akurat dalam membaca faktor situasional dan pengikut yang mempengaruhi tim mereka dan harus tetap waspada terhadap perubahan. Manajer yang kompeten tidak hanya memiliki tingkat kesadaran situasional, melainkan mereka juga memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Individu yang sangat sadar akan kekuatan dan kekurangan dirinya sendiri seringkali menemukan cara untuk mengelola atau mengatur kepemilikan atas kesenjangan pengetahuan dan keterampilan pribadi mereka. Sebaliknya, pemandu sorak, manajer dalam nama saja, dan manajer hanya hasil cenderung memiliki titik buta situasional dan kesadaran diri. Mereka juga tidak menyadari atau mengabaikan dampak situasional atau pengikut utama, acara, dan melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk membangun tim dan mendapatkan hasil. Kurangnya kecerdasan, keahlian materi pelajaran, dan pengetahuan membangun tim. Pria jenius sejati. Organisasi yang melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengidentifikasi masalah yang tepat untuk dipecahkan dan mengembangkan solusi yang efektif untuk masalah-masalah ini seringkali lebih berhasil daripada yang memecahkan masalah-masalah atau mengembangkan solusi yang tidak efektif. Manajemen terkenal, konsultan Peter Drucker, mengatakan bahwa sebagian besar bisnis mendapat masalah karena manajer senior melakukan penilaian yang buruk. Pemimpin bisnis seharusnya mengarahkan sumber daya ke aktivitas yang meningkatkan profitabilitas. Tetapi, mereka sering memutuskan untuk menghabiskan waktu dan uang untuk menyelesaikan proyek yang tidak bermasalah. Selanjutnya yaitu pengikut yang buruk. Sebagai pengingat, model ini menyatakan bahwa pengikut bervariasi pada dua dimensi yang sangat penting, yaitu berpikir dan keterlibatan. Self-starter adalah pengikut yang lebih mencari pengampunan daripada izin, menyuarakan pendapat, menawarkan solusi alternatif, bekerja lebih keras, mewujudkan sesuatu, dan mengikuti perintah bahkan ketika mereka tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian penjilat merupakan pekerja keras yang tidak pernah menentang bos mereka. Pemalas merupakan seseorang yang mana mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk dapat keluar dari pekerjaannya. Dan para kritikus merupakan seseorang yang percaya bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk menunjukkan bahwa semua hal yang dilakukan oleh bos dan organisasi mereka adalah salah. Kemudian selanjutnya itu ciri-ciri kepribadian sisi gelap. Kepribadian sebagai metode pengendalian kelahiran. Berikut ciri-ciri kepribadian sisi gelap. Yang pertama yaitu bersemangat. Pemimpin dengan kecenderungan ini mengalami kesulitan membangun tim karena mereka yang dramatis terhadap perubahan suasana hati, ledakan emosi, dan ketidakmampuan untuk bertahan pada proyek. Kemudian yang kedua yaitu skeptis. Pemimpin dengan sifat ini memiliki ketidakpercayaan yang tidak sehat terhadap orang lain, terus-menerus mempertanyakan motif dan menentang integritas pengikut mereka, dan waspada terhadap tanda-tanda ketidaksetiaan. Kemudian yang ketiga yaitu waspada. Karena para pemimpin ini sangat takut membuat kesalahan, mereka mengasingkan staf dengan tidak membuat keputusan atau mengambil tindakan terhadap masalah. Kemudian yang keempat yaitu imajinatif. Pengikut mempertanyakan penilaian pemimpin dengan kecenderungan ini, karena para pemimpin ini berpikir dengan cara yang eksentrik, sering berubah pikiran dan berlaku aneh atau membuat keputusan aneh atau tidak biasa. Kemudian yang kelima yaitu patuh. Para pemimpin ini mengatasi stres dengan menunjukkan perilaku yang menyenangkan kepada atasan. Mereka kurang mundur, tidak mau menolak permintaan yang tidak realistis, tidak akan membela staf mereka, dan membakar mereka sebagai hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu nakal. Para pemimpin ini cenderung cukup menawan tetapi senang melihat apakah mereka bisa mendapatkan yang lebih jauh dengan melanggar komitmen, aturan, kebijakan, dan hukum.
Saat tertangkap, mereka juga percaya bahwa mereka dapat membicarakan jalan keluar dari masalah apapun. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang dapat membangun tim tetapi mencapai hasil yang tercela dalam segi moral atau etis. Kepemimpinan dapat dikatakan sebuah konsep yang paling penting di dunia saat ini. Hal ini berkaitan dengan atas siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan dengan siapa Anda bisa menikah, di mana Anda bekerja, bagaimana anak-anak Anda akan dididik, dan apakah Anda dapat berpergian dengan bebas atau mengekspresikan pendapat Anda. Meskipun banyak di masyarakat barat mengambil kebebasan ini untuk diberikan, penting untuk disadari bahwa kebanyakan orang di dunia saat ini tidak menikmati hak istimewa tersebut. Kebanyakan orang hidup di bawah beberapa bentuk kediktatoran dan tidak banyak bicara tentang apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka berinteraksi, atau siapa yang bertanggung jawab. Untuk berhasil dalam peran ini, para pemimpin perlu membangun tim dan mendapatkan hasil melalui orang lain. Tetapi untuk mencapai kedua tujuan ini sangatlah menantang, sebab ada banyak cara yang dapat mengarah pada kegagalan bagi orang-orang dalam posisi otoritas. Dan sayangnya, kebanyakan orang bukanlah seorang pemimpin yang efektif.